ANOVA itu apa? ANOVA itu kepanjangannya adalah ini, Analysis of Variance. Nah, terus apa yang dilakukan oleh si ANOVA ini? ANOVA itu tujuannya adalah untuk membandingkan mean dari beberapa populasi. Di sini kalian ingat nggak apakah kalian pernah melakukan uji terhadap mean dengan saya tanya sama Cynthia? Cynthia masih ingat uji terhadap mean? Maaf Bu, gimana Bu? Kurang jelas Bu di saya. Oh, suara saya ini ya, kurang jelas. Yang lain gimana? Suara saya juga kurang jelas kah? Iya Bu, agak kresek-kresek Bu. Agak kresek-kresek. Oke, sebentar. Coba ya. Sekarang gimana? Tes. Coba saya minum dulu ya. Masih Bu. Oh, bisa ya? Bentar. Seperti ada kalah sama suara background gitu Bu. Bentar ya backsoundnya. Bentar ya. Mungkin bunyi asli. Coba saya matiin dulu. Sekarang suara saya masih kresek-kresek kah? Masih. Ini kebetulan juga di luar lagi hujan ya. Gimana ya untuk meredam kresek-kreseknya? Kalau sekarang gimana? Tes. Terdengar Bu, sudah mendingan juga. Oh, udah mendingan ya, oke. Tadi kita sampai di mana ya tadi ya? ANOVA ya. Nah, ANOVA itu tujuannya adalah membandingkan means dari beberapa populasi. Nah, di sini mungkin kalian masih ingat tentang uji hipotesis untuk untuk mean. Jadi intinya tuh ANOVA dia adalah uji hipotesis untuk mu dari beberapa populasi. Beberapa ini lebih dari dua populasi. Di sini kalian ingat nggak? Dulu di pertemuan sebelumnya pernah belajar tentang uji hipotesis mu ada apa aja untuk yang mu. Tadi saya coba tanya sama Cindy ya tadi, Cynthia mungkin masih ingat uji hipotesis terhadap mu apa aja? Bentar Bu, agak lupa Bu. Mungkin ini kita kasih dulu ya bareng ya untuk mengingat kembali. Intinya uji hipotesis untuk mu itu ada, sebelumnya kita pernah belajar untuk satu populasi saja. Terus ada untuk dua populasi. Nah ini yang dua populasi ini terbagi-bagi lagi nih, ada yang independen, ada yang match atau paired, dan sebagainya. Masih ingat nggak yang ini? Kalau ini pakai apa kemarin? Udah pada lupa ya? Pakai T bukan Bu? Ya, pakai Z atau T tergantung kita tahu varian populasinya atau enggak. Ini kalau kalian lupa, di sini saya lihatkan kembali. Nah, ini kalau ini pas uji satu populasi dulu ya. Jadi min itu bisa pakai Z, bisa pakai T, tergantung apakah kalian tahu varian populasinya atau enggak. Nah, terus kalau untuk dua populasi, lebih banyak lagi percabangannya. Jadi ada yang untuk sigma diketahui, ada untuk sigmanya tidak diketahui, ada yang jika dia diasumsikan sama, ada juga yang kalau dia berpasangan. Nah, di sini si ANOVA, dia menghandle uji mu untuk lebih dari dua populasi. Nah, kira-kira kalau uji untuk lebih dari dua populasi, seperti apa hipotesisnya?
Kalau untuk yang ini ingat nggak kemarin hipotesisnya gimana? Untuk yang dua populasi. K0-nya P1 sama dengan P2. mu ya. Ini mu ya, bukan P. Karena dia min. Dia uji untuk mu. Ya, benar. Nah, kalau untuk lebih dari dua populasi, intuitively kita punya seperti ini. Mu1 sama dengan mu2, sama dengan titik-titik, sama dengan mu K. Kayak gitu. Jadi, ada banyak K ini adalah jumlah populasinya atau kelompok sampel yang kita uji dalam hal ini. Nah, jadi ilustrasinya kayak gini, ANOVA itu. Ketika kita misalnya punya sampel yang diambil, kita punya sampel dari tiga grup sampel lah gitu ibaratnya. Kita ingin menguji, masing-masing punya rata-rata sendiri ya. Kita ingin menguji apakah rata-ratanya itu saling berdekatan atau dia berjauhan. Kalau saling berdekatan, kita bisa bilang bahwa mereka datang dari common population atau populasi yang kurang lebih sama. Tapi kalau dia ada satu yang mungkin melenceng sendiri, agak jauh di sini misalnya gitu, maka kita bisa berasumsi bahwa ini mungkin yang satu ini dari populasi yang berbeda, gitu. Jadi tidak dari populasi yang sama, sehingga kesimpulannya adalah rata-rata mereka berbeda, kayak gitu. Kita nanti kasih ilustrasi yang lebih banyak lagi ya, agar kalian lebih paham tentang ANOVA ini dan kapan sih kalian pakai ANOVA, kayak gitu. Oke, nah di sini ANOVA itu sendiri mungkin saya jelaskan dulu ya. Jadi kayak gini contohnya ketika kalian harus pakai ANOVA. Let's say kalian punya data yang terdiri dari beberapa kelompok sampel. Misalnya ini data tentang partai gitu, penganut partai, Demokrat, Independen, atau Republikan. Nah ini masing-masing Demokrat, Independen, Republikan adalah kelompok sampel yang berbeda. Terus di sini apa ini? Misalnya kalian punya data tentang berat hasil panen berdasarkan pupuknya. Jadi ada data kalau dia tidak pakai fertilizer atau pupuk beratnya segini, biological kalau pakai pupuk biologis gitu ya segini, kalau pakai pupuk kimia segini beratnya. Atau ketika kalian misalnya membandingkan tentang rata-rata nilai dari mata pelajaran yang berbeda, 3 mata pelajaran yang berbeda, apakah masing-masing ini sama? Apakah New Economy sama dengan New Medicine sama dengan New History? Nah, ketika kalian punya kasus kayak gini, ini membandingkan apakah rata-rata dari 3 kelompok sampel itu sama atau tidak, maka di saat itulah kalian akan menggunakan yang namanya ANOVA. Nah, ANOVA itu sendiri, dia ada beberapa jenis ya sebenarnya, ada one way, two way, sama MANOVA. One way itu ketika data kalian hanya punya satu karakteristik pembeda. Misalnya kalau kayak yang saya kasih contoh di sini, yang 3 buah ini semua one way. Karena karakteristik pembedanya cuma satu. Jadi, oh salah, yang ini two way nih, yang ini. Nah, kayak yang ini one way, yang ini one way. Karena di sini karakteristik pembeda datanya cuma satu, yang ini, yaitu pupuk. Jenis pupuknya, apakah pupuk biologis, pupuk kimia, atau malah tidak pakai pupuk sama sekali. Kemudian untuk yang ini juga one way, satu arah, karena cuma ada satu faktor pembeda, yaitu mata pelajarannya. Nah, kalau yang untuk two way, contohnya kayak gini. Ketika kalian punya 2 pembeda data, gitu. Jadi, misalnya kalau dia Demokrat, political ideologinya berapa, kayak gitu. Intinya dia ada beberapa pembeda, seperti itu yang namanya two way. Ada lagi yang MANOVA, lebih dari 2 karakteristik pembeda di sini. Nah, sekarang kita lihat lagi contohnya ya. Nah, mungkin kalian akan heran ya, kenapa namanya analysis of variance, tapi yang dianalisis itu, yang diuji itu rata-rata gitu. Kalau uji rata-rata, kita ngomonginnya variance. Nah, intuisinya adalah gini, ketika kita melakukan uji terhadap rata-rata beberapa populasi, kita menanyakan hal seperti ini ke diri kita. Jika ternyata terjadi perbedaan antara mu kelompok 1 dengan mu kelompok 2 dengan mu kelompok 3, ini misalkan kita pakai 3 grup ya misalnya. Apakah perbedaan terjadi semata-mata karena perbedaan treatment? Jadi mungkin mu1 tadi ya, misalnya tidak dikasih pupuk, yang ini dikasih pupuk biologis, ini dikasih pupuk kimia. Apakah perbedaan rata-rata yang terjadi itu karena adanya treatment yang berbeda,
atau emang pada dasarnya masing-masing individual di dalam sampel itu memang berbeda gitu. Jadi ada individual differences. Nah, perbedaan antar kelompok itu disebut variance between sample groups. Sementara perbedaan antar individual dalam semua di satu ini masing-masing individualnya berbeda gitu, itu adalah variance within sample groups namanya. Nah, variance between dengan variance within itu kalau dirasiokan dia akan menjadi suatu tes statistik. Nah, kalau kalian ingat lagi bahwa kalau kita merasiokan dua varians itu ujinya pasti F. Jadi di sini karena kita intinya adalah gini, karena ketika kita menguji min, kita berusaha menjawab pertanyaan ini, apakah perbedaan min itu karena perbedaan treatment atau memang semata-mata karena individualnya berbeda, dan ini adalah variance between sample groups dan ini adalah variance within sample, maka kita bisa melakukan uji rata-rata dari beberapa populasi dengan menggunakan pendekatan variansnya. Jadi yang kita lihat dari variansnya, apakah dia menyebar atau enggak. Jadi kita bandingkan variance between sample groups-nya, jadi variance antar kelompoknya, dengan variance dari semua elemen di dalam yang kita uji itu. Jadi misalkan kalian punya kelompok A, kelompok B, kelompok C, kayak gini. Misalnya nih ada masing-masing ada 4 ya, misalnya elemennya. Nah, variance between sample groups itu adalah variance antara kelompok A dengan kelompok B dengan kelompok C. Sementara kalau variance within sample groups artinya adalah kalian anggap bahwa semua elemen-elemen yang ada di sini itu kayak satu kesatuan semuanya. Jadi apakah perbedaan itu terjadi karena semata-mata satu ini beda dengan ini beda dengan ini dan sebagainya. Jadi kita bandingkan, nah rasionya itu nanti yang akan menjadi alat kita untuk menguji sebagai tolak ukur untuk menentukan apakah ada perbedaan atau tidak dalam rata-rata antar kelompoknya, antar kelompok sampel yang kita ambil. Untuk pengeksekusiannya sendiri, ANOVA tuh gampang banget, ada di Excel, menunya sudah ada. Nanti akan saya coba lihat. Nanti kita coba praktek bareng ya untuk penggunaan ANOVA dengan Excel. Nanti sama seperti output yang pernah kalian lihat, kan pernah lihat output yang kayak gini nggak sebelumnya? Yang model-modelnya kayak gini. Pernah. Di mana? Pas belajar apa? Regresi. Regresi. Sama kan, regresi itu juga namanya ANOVA kan, Analysis of Variance pada regresi. Dimana yang ini namanya SSR, kalau di regresi ini SSE, yang ini SST-nya. Kebalik. Kalau di regresi itu ini yang SSE, ini yang error, ini SSR, ini SSE. Nah di sini ini between groups, within group sama sih sebenarnya. Nanti dengan pakai Excel kalian tinggal run, terus nanti lihat p-value-nya apakah lebih besar atau lebih kecil dari alpha, dan dari situ bisa diambil keputusannya. Nanti pas UAS pastikan bahwa kalian tahu cara untuk nge-run ANOVA ya, karena info sementaranya nanti kalian UAS boleh melampirkan output dari Excel. Tapi kalau untuk mengerjakannya secara manual, ya kayak gini nih kira-kira caranya, itu rumusnya lumayan agak jelimet sih, terutama kalau kalian hanya punya 2,5 jam untuk mengerjakan semua. Berapa jam sih ujiannya? 2,5 ya kalau nggak salah ya? 2,5 apa 3? 2,5. 2,5 kan ya? Terutama kalau kalian punya 2,5 jam untuk mengerjakan ujian, ngerjain manually kayak gini tentu akan rentan salah-salah hitung, nanti akibatnya juga salah ke bawahnya gitu. Jadi nanti latihan pakai Excel-nya ya. Nah, untuk ANOVA test itu sendiri, untuk ANOVA test itu sebentar ya, ada tamu sebentar.
Oke, sorry tadi ada interupsi sebentar. Nah, untuk ANOVA test itu sendiri, langkah-langkah eksekusinya itu sama dengan uji hipotesis pada umumnya, di mana pertama kalian bikin dulu hipotesisnya apa. Di sini H0-nya adalah mu1 sama dengan mu2, sama dengan mu3, sama dengan titik-titik, sama dengan mu-k. Ini intuitif ya. Terus H1-nya, at least ada satu mu yang berbeda. Nah, di sini kita akan pakai uji F. Kenapa uji F? Karena kalian merasiokan dua jenis varian. Jadi ingat pokoknya kalau dia adalah rasio antara dua varian, nanti dia pasti pakai F, di mana nanti kalian akan punya 2 degree of freedom, K-1 sama N-K. Terus compute p-value-nya, terus keputusannya reject H0 atau tidak, seperti itu. Nah, untuk keputusan reject H0, saya rasa kalian juga sudah paham. Kriterianya either p-value kecil dari alpha atau kalian bisa pakai tes statistik. Tes statistiknya besar dari critical value atau enggak. Nah, kita lihat contohnya di sini. Oh, sebelumnya ini ada sedikit informasi aja. Jadi kenapa sih ANOVA itu right tail gitu. Jadi kalian perlu ingat ya bahwa ANOVA itu right tail. Ini kalian perlu ingat terutama nanti kalau misalnya kalian baca tabel F atau ketika kalian misalnya ngeran pakai Excel, harus ingat bahwa ini yang right tail. Nah, di sini oke. Sebentar. Nah, di sini intuisinya adalah seperti ini. Goals kita dengan ANOVA adalah kita ingin membuktikan bahwa semua mu itu sama. Nah, ini kan, kita ingin membuktikan ini. Nah, jika kalian ingat lagi ya bahwa F-nya itu, tes statistiknya adalah varians atau keragaman antar kelompok grup dengan keragaman di dalam sampel itu sendiri, dari keseluruhan sampel itu sendiri. Nah, di sini jika semua mu sama, maka variance between sample groups-nya akan semakin besar atau kecil kira-kira. Akan semakin besar atau kecil menurut kalian? Kalau misalnya, lihat ini patokannya di sini, terus kalau mu antar sampel ini sama, jika dia sama mereka ini, kira-kira secara intuitif kalian akan berpikir variance between sample groups-nya akan semakin besar atau kecil? Akan semakin kecil ya. Terus kalau semakin berbeda nilai mu dari masing-masing kelompok, maka variance between sample group-nya akan semakin besar atau kecil? Ini sampel group ya maksudnya. Besar ya, Bu. Makin besar, oke. Nah, akibatnya kalau between sampelnya makin besar, nilai tes statistiknya akan semakin besar atau kecil? Besar, Bu. Makin kecil. Besar, Bu. Makin besar ya. Karena kan pembilangnya yang makin besar, berarti di sini juga akan makin besar. Nah, tapi seberapa besar gitu? Apa definisi dari cukup besar sehingga kita menolak gitu? Di sini kita pakai standar penolakan alfa dan kita akan tolak H0 jika nilai F-nya itu terlalu besar. Jadi kita bilang bahwa F-nya terlalu besar. Kalau dia terlalu besar kan dia akan semakin ke kanan kan? Ini dari 0 ya. Kalau F, ingat kalau F sama K square, itu nilainya positif semua di sumbu X-nya. Kalau Z sama T, itu ada minus. Jadi dia simetris kalau Z sama T. Nah, di sini, karena tes statistiknya semakin besar, artinya kalau dia semakin berbeda, tes statistik akan semakin besar kan? Nah, dia akan semakin ke kanan ke sini. Nah, ketika dia sudah jatuh, tadi kita tetapkan dulu nih alfanya, agar kita tahu seberapa, apa sih yang dimaksud dengan F yang besar gitu. Oh, F itu besar ketika dia sudah jatuh ke wilayah kritikal, wilayah yang diwakili oleh si alfa. Nah, itu namanya tolak H0 nanti di sini jadinya. Nah, sehingga kita bisa intuitively mengatakan bahwa F itu ANOVA itu dia adalah right tail test gitu, karena dia fokusnya akan selalu ke sini. Karena semakin kita akan semakin menolak H0, semakin besar peluang kita menolak H0 ketika F-nya semakin besar. F-nya semakin besar, maka p-value juga akan semakin kecil kan. Makanya kita anggap di sini bahwa dia adalah right tail test. Itu intuisi dari kenapa ANOVA itu dianggap sebagai right tail test. Sekarang kita coba lihat contoh soalnya aja. Kalau kalian masih bingung dengan teori, saya pribadi juga tipe orang yang kalau belajar, saya langsung melihat contohnya dulu nih. Dan dari contohnya itu saya bisa dapat sense-nya, oh gini tadi maksudnya. Daripada kalau cuma baca teori kan akan bingung sendiri ya. Nah, ini ada contohnya.
kita ceritanya punya berapa kelompok sampel nih? Coba saya mau tanya sama Bisa. Ini ada berapa kelompok sampel, Bisa? 2 ya, Bu? 2. Apa aja tuh kelompok sampelnya? Yang A. Yang ini aja, iya. Jadi ini ceritanya ini data yang berbeda gitu. Kayak gini dulu. Ini kita punya berapa kelompok sampel? 3. 3 ya, kita punya 3 kelompok sampel. Misalkan bayangkan kamu adalah seorang researcher gitu, kamu ingin melakukan penelitian terhadap 3 kelompok sampel. Terus di sini, misalkan kamu menguji apa ya? Kamu udah punya topik buat tugas akhirmu? Buat KPTA, Bu? Iya. Udah. Mau menguji apa rencananya? Mau pakai apa? Oh, saya itu ambilnya perpajakan. Oh, perpajakan. Oke, berarti nggak ada uji-uji statistiknya kah? Nggak ada, Bu. Nggak ada, oke. Misalkan gini deh, kamu ingin menguji tentang penjualan, misalkan kamu adalah peneliti untuk melihat marketing gitu ya. Jadi misalkan di sini sampel 1 ini adalah penjualan di pasar A, ini di pasar B, ini di pasar C gitu. Nah, kamu punya 3 kelompok sampel kan, terus ingin melihat apakah ada perbedaan rata-rata penjualan di 3 pasar ini, kayak gitu misalnya. Nah, manually, kalau kamu ngerjain secara manual, maka kamu perlu menghitung F-nya dulu di sini. Di mana F-nya adalah variance between sample dibagi dengan variance within samples. Nah, kita cari dulu nih variance between samples-nya berapa. Variance between sample itu sama dengan ini yang sigma NI, XI dikurangi X bar dibagi K minus 1, itu sama dengan N dikali rata-rata dari, bukan rata-rata, variance dari X bar-nya. Jadi di sini karena kita punya sampel sebanyak, sampel per grupnya kan ada 4 ya, berarti nanti kita kaliin 4 dikali variance dari ini, 5,5, 6, dan 6,0. Kalau kalian pakai R bisa pakai ini, atau kalau pakai Excel itu, kalau nggak salah, functionnya itu par S ya kalau nggak salah ya, atau variance aja, saya lupa nih kalau pakai Excel. Sebentar, coba saya buka dulu Excel saya. Pakai var aja ya. Itu kalau pakai Excel juga bisa. Pakai var sama, ternyata bisa pakai var, terus 5,5, 6,6, 6, nanti dapatnya 0,833 itu variansnya, terus dikaliin dengan 4, dapat variance between samples. Kemudian untuk variance within samples-nya sendiri, itu kalian mesti mencari variance pool variance, namanya S kuadrat P ini, P itu adalah pool. Itu sebenarnya gampang sih, tinggal jumlahin aja, cari rata-rata dari ini, 3 tambah 2 tambah 2 dibagi 3 dapat 2,33. Itu variance within samples-nya, jadi keragaman antar individu di dalam sampel, kayak gitu. Terus hitung F statistiknya, tinggal dibagi aja, 0,332 dibagi 2,33, dapat 0,1428. Nah, p-value-nya berapa? P-value-nya kita bisa cari dari Excel, untuk ini bisa pakai FDIS itu, dapat 0,8688 dengan DF-nya adalah 2 sama 9, di mana 2 itu adalah K minus 1, dan DF2-nya N minus K. Di sini tahu nggak K itu kenapa 3? Ada yang tahu kenapa K-nya 3? Kenapa? Karena 3 kelompok ya, Bu? Iya, betul, kan ada 3 kelompok, jadi 3 dikurangi 1, 2. Nah, di sini kenapa N-nya adalah 12? Ini sebenarnya harusnya N-nya besar ya. Kenapa di sini N-nya 12? 4 dikali 3, Bu. Iya, karena ini semuanya orang-orangnya ada 4 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 dikurangi 3, jadi 9 DF-nya. Tapi kalian mesti ingat ya, bahwa tidak selalu untuk ANOVA ini, masing-masing kelompok punya sampel yang sama. Nanti kita akan lihat contohnya kalau sampelnya berbeda gimana ngerjainnya. Kayaknya kita ada contoh nggak ya? Oh, ada. Bu, Ya, izin ada. bertanya, Bu. Iya, silahkan. Itu yang variance between sampelnya tuh penyebutnya nggak dibagi K-1, Bu?
Yang varians min oh, nah jadi yang ini si sigma NI dikali XI kurang X bar dibagi K min 1 itu sebenarnya udah sama dengan N dikali X bar kuadrat ini. Dia udah sama. Ini sama dengan varians dari masing-masing varians ini. Varians dari masing-masing rata-rata dikali dengan jumlah sampelnya. Itu sama dengan itu. Ini kan rumus varian nih sebenarnya sigma XI kurang X bar per N-1 itu kan S kuadrat ya, dikali N. Sigma NI-nya adalah N. Masih ingat rumusnya varians? Kalau by default kan rumusnya gini, sigma XI kurang X bar kuadrat per N minus 1 kan. Jadi ini itu udah dianggap sebagai S kuadrat. Nah, sigma NI itu adalah masing-masing jumlah ini, 4 nih. Tapi ini karena kebetulan dia adalah sampelnya sama, kita bisa langsung mengalikan 4 dikali rata-rata dari 4 dikali varians tadi rata-ratanya. Apakah jelas? Baik Bu, terima kasih. Ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, nanti dengan ini dapat kita 0,1428, p-value 0,861. Kalau misalnya kita pakai alpha sama dengan 5%, kira-kira ini bakalan tolak atau terima nol? Atau fail to reject, sorry. Fail to reject. Fail to reject, betul. Artinya apa kalau dia fail to reject? Kalau fail to reject artinya apa? Nah, kalau kalian bingung, ketika misalnya kalian telah membuat putusan tolak gitu misalnya, atau fail to gagal menolak, tapi kalian bingung, saya menolak apa ya? Kalian bingung, maka kembalikan ke hipotesisnya. Tadi H0 kita apa di sini? Saya tanya sama, ini mau ngecek dulu ya, sekalian saya panggilin namanya, aku ngecek jangan-jangan ketiduran di Sabtu pagi ya, mendung-mendung kayak gini. Horas. Udah lama gak dengar suara Horas nih. Iya, Bu. Iya. Gimana Horas? H0-nya apa Horas? Yang mu itu ya, Bu. Yang mu 1. Ya mu terus? H0 yang mu 1 sama dengan mu 2, mu 3 itu ya, Bu. Ya, nah karena di sini, kalau datanya kayak gini, gimana H0-nya Horas? Ya. Horas? Ya, Bu. Kalau misalnya datanya kayak gini, yang sedang kita lihat sekarang ini, yang sedang saya lingkar-lingkarin kayak gini, itu H0-nya apa tuh Horas? Mu Tadi, mu A sama dengan mu B sama dengan itu, Bu. ya boleh, mu A sama dengan mu B sama dengan mu C. Atau mu 1 sama dengan mu 2, mu 3 juga boleh. Ya betul kayak gitu ya. Nah, tadi H1-nya apa? Sekalian nih Horas, H1-nya apa? Berarti tidak sama ya, Bu? Ya, yang mana yang tidak sama? Kalimatnya gimana berarti? Di sini tadi ada H1-nya. Ini. Apa nih H1-nya Horas? Berarti bisa nggak, Bu? Mu A sama dengan mu B tapi tidak sama dengan mu C? Nggak bisa kayak gitu. Nah, ini menariknya dari si F-test itu. Dia kayak overall test waktu kita kemarin menguji koefisien regresi. Nah, sekalian ya Horas ya, saya tanya lebih lanjut. Kemarin ingat nggak waktu kita uji koefisien regresi, ada 2 uji. Apa aja ujinya? Ingat nggak? Yang individu gitu ya, Bu? Nah, ya individu sama apa satu lagi? Overall test ya, Bu? Ya, overall. Nah, overall itu pakai apa kemarin? Ingat nggak? F, Bu. F. Yang individu pakai T. T. Nah, di overall, itu kan dia hanya bisa bilang bahwa, oh ada yang nggak sama nih, gitu. Tapi dia nggak bisa ngasih tahu siapa yang sama. Nah, agar kita tahu siapa yang nggak sama, dan untuk mencari tahu siapa yang nggak sama, itu kita kerjakan pakai uji individual test. Nah, sama dengan ANOVA ini. Makanya di sini H1-nya adalah at least ada satu yang tidak sama. Jadi si ANOVA tuh cuma bisa bilang sama, atau oh ada yang nggak sama, dia cuma bisa bilang kayak gitu, tapi dia nggak bisa ngasih tahu siapa yang nggak sama.
Nah, untuk tahu siapa yang nggak sama, nanti ada uji berikutnya, uji T-nya. Nanti kita akan coba juga nanti, gitu. Jadi, untuk yang ini, H0-nya adalah mu A sama dengan mu B sama dengan mu C. H1-nya paling tidak ada satu mu yang tidak sama, kayak gitu. Oh, berarti Jelas ya? H1-nya cuma kata-kata gitu aja, Bu? Iya, kayak gitu. Oh, Kalau iya. misalnya Horas bilang mu A sama dengan mu B, tidak sama dengan mu C, misalnya gitu. Tahu dari mana kalau mu B tidak sama dengan mu C, kan belum kita uji, gitu. Oh, Jadi, iya. amannya adalah ini dulu. Dia biasanya overall sama individual test itu sepaket ya. Jadi kalian lakukan dulu overall. Ketika si overall sudah bilang bahwa ada yang nggak sama, lanjutkan dengan individual untuk mencari tahu siapa yang nggak sama gitu. Jelas ya? Iya, Bu. Oke. Nah di sini tadi keputusannya adalah fail to reject. Artinya apa? Fail to reject. Fail to reject A0 berarti at least ada satu yang tidak sama, Bu. Oh, kan fail to reject. Oh, fail to reject H0 berarti Berarti ini oh, yang kita berarti pakai. itu yang iya H0. Ya berarti H0-nya true gitu lah ya ibaratnya. H0-nya true